Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memaparkan tentang penilaian dan evaluasi pemahaman dalam Understanding by Design atau UBD pada mata kuliah Perancang dan Pengembangan Kurikulum, disusun oleh kelompok 1 yang beranggotakan Nur Bayah, Nur Lailatul Eka Putri, Nur Habibah Melida, Weni Septia Anggraini, Solehuddin Rahman, dan Muhammad Abdul Rasyad. Konsep kriteria penilaian. Kriteria merupakan perangkat penilaian untuk menentukan apa yang dilihat dalam unjuk kerja siswa. Kriteria digunakan untuk menentukan penilaian pada UBD berupa unjuk kerja. Proses evaluasi unjuk kerja peserta didik didasarkan pada penilaian melalui kriteria-kriteria tertentu. Kriteria dalam kategori yang tepat adalah kriteria yang dapat menyoroti aspek-aspek bukti dari unjuk kerja atau sesuai tujuan pembelajaran. Kriteria bukan hanya bagian-bagian dari pekerjaan yang hanya mudah dilihat atau dicek, misalnya kesalahan mengeja atau kesalahan melafalkan. Kriteria bisa saja mengenai imajinasi. Kriteria dalam pembelajaran dapat mengukur keterlibatan peserta didik. Bahkan, kriteria bisa saja berupa kedalaman dan kredibilitas unjuk kerja peserta didik. Membuat kriteria menjadi rubrik. Rubrik adalah panduan penilaian berbasis kriteria yang terdiri dari skala pengukuran tetap 4 poin, 5 poin, 6 poin, atau apapun yang sesuai. Rubrik mendeskripsikan kriteria untuk setiap titik poin. Rubrik menggambarkan tingkat kualitas, kemahiran, atau pemahaman peserta didik secara bertingkat. Jika respon penilaian hanya membutuhkan penentuan ya atau tidak, bahkan benar atau salah, daftar periksa digunakan hanya berupa checklist. Terdapat 2 jenis rubrik umum, yaitu rubrik holistik dan rubrik analistik. Rubrik holistik sangat tepat untuk menilai unjuk kerja peserta didik. Rubrik holistik memberikan kesan keseluruhan dari pekerjaan siswa. Rubrik holistik menghasilkan penilaian unjuk kerja siswa. Contoh rubrik holistik pada penilaian metode ceramah. Aspek pertama yaitu pengembangan ide. Skor 3, gagasan jelas dan fokus. Ini menaik perhatian pembaca. Anekdot dan detail yang relevan memperkaya tema sentral pidato. Skor 2, gagasan jelas dan fokus. Ini menaik perhatian pembaca. Skor 1, gagasan jelas dan hanya fokus. Pada aspek kriteria organisasi, skor 3, organisasi meningkatkan dan menampilkan ide atau tema sentral, urutan, struktur, atau prestasi informasi menarik dan menggerakkan pembaca melalui teks. Skor 2, organisasi meningkatkan dan menampilkan ide atau tema sentral, urutan, struktur, atau prestasi informasi menarik. Skor 1, organisasi meningkatkan dan menampilkan ide atau tema sentral. Pada aspek suara, skor 3, penceramah berbicara langsung kepada pembaca dengan cara yang bersifat individu, menarik, dan menarik minat penonton. Penceramah membuat tulisan dengan kesadaran dan rasa hormat kepada penonton sebagai tujuan penceramah. Skor 2, penceramah berbicara langsung kepada pembaca dengan cara yang bersifat individu dan menarik minat penonton. Skor 1, penceramah berbicara langsung kepada pembaca dengan cara yang bersifat individu. Pada aspek pilihan kata, skor 3, kata dalam penyampaian pesan yang dimaksud adalah tepat, menarik, dan alami. Kata-katanya kuat dan menarik. Skor 2, kata-kata dalam menyampaikan pesan yang dimaksud adalah tepat, menarik, dan alami. Skor 1, kata-kata dalam menyampaikan pesan yang dimaksud adalah tepat. Aspek kalimat-kalimat, skor 3, kalimat-kalimat penceramah memiliki aliran, ritme, dan irama yang mudah. Kalimat dibangun dengan baik dengan struktur yang kuat dan beragam yang mengundang pembacaan lisan ekspresif. Skor 2, kalimat-kalimat penceramah memiliki aliran, ritme, dan irama yang mudah. Kalimat dibangun dengan baik. Skor 1, kalimat-kalimat penceramah memiliki aliran, ritme, dan irama. Pada aspek presentasi, skor 3,
Bentuk presentasi teks meningkatkan kemampuan audiens untuk memahami dan terhubung dengan pesan. Skor 2, bentuk dan presentasi teks meningkatkan kemampuan audiens untuk memahami. Skor 1, bentuk dan presentasi teks tidak meningkatkan kemampuan audiens untuk memahami. Berikutnya adalah 6 penilaian rubrik dalam UBD. Yang pertama adalah penilaian penjelasan, terdapat aspek akurat, koheren, dibenarkan, sistematis, dan prediktif. Yang kedua adalah penilaian interpretasi, terdapat aspek bermakna, berbagai wawasan, signifikan, ilustratif, dan membuat jelas. Yang ketiga adalah penilaian aplikasi, terdapat aspek afektif, efisien, fasih, adaptif, dan anggun. Yang keempat adalah penilaian perspektif, yang terdapat aspek readable, mengungkap wawasan, masuk akal, dan tidak biasa. Yang kelima adalah penilaian empati, terdapat aspek sensitif, terbuka, reseptif, perfektif, dan taktis. Yang keenam adalah penilaian pengetahuan diri, terdapat aspek sadar diri, metakognitif, penyesuaian diri sendiri, reflektif, dan bijak. Penilaian kemampuan menjelaskan. Yang pertama, pada aspek akurat, siswa dapat menjelaskan materi dengan data yang ditampilkan secara akurat. Yang kedua, pada aspek koheren, siswa dapat menghubungkan materi dengan contoh konkret di sekitar. Yang ketiga, aspek dibenarkan, siswa dapat memberikan alasan mengenai contoh konkret yang dipilih. Yang keempat, aspek sistematis, siswa dapat menjelaskan kembali materi pembelajaran yang diterima secara jelas, runtut, dan utuh. Yang kelima, aspek prediktif, siswa dapat menggambarkan apa yang akan terjadi. Contoh penilaian kemampuan menjelaskan pada materi ruas bangun datar persegi. Yang pertama, akurat, yaitu siswa dapat menjelaskan materi dan menyelesaikan masalah atau soal dengan tepat. Yang kedua, koheren, yaitu berupa benda konkret, meja yang berbentuk persegi. Yang ketiga, dibenarkan, yaitu dengan panjang sisi meja yang sama. Yang keempat, sistematis, yaitu siswa mampu menjelaskan cara menghitung ruas persegi panjang dengan rumus. Yang kelima, prediktif, yaitu siswa dapat memperkirakan jawaban dengan rumus dari soal cerita bangun datar. Oke, lanjut ke rubrik penilaian. Aspek yang pertama yakni aspek akurat. Untuk kriteria penilaiannya itu menggunakan skor dari skala 1 sampai 3. Oke. Mendapatkan skor 1 apabila peserta didik menyampaikan informasi yang kurang tepat. Dapat skor 2 ketika peserta didik menyampaikan informasi yang benar namun dengan satu kesalahan. Mendapatkan skor 3 apabila peserta didik menyampaikan informasi yang benar. Lanjut aspek koheren. Apabila peserta didik tidak mampu mengaitkan dengan materi prasyarat sama sekali, maka ia mendapatkan skor 1. Dapatkan skor 2 apabila peserta didik mampu mengaitkan dengan materi prasyarat walau belum mendetail. Dapatkan skor 3 apabila peserta didik mampu mengaitkan dengan materi prasyarat secara mendetail. Lanjut aspek sistematis. Mendapatkan skor 1 apabila peserta didik tidak mampu menjelaskan materi secara sama sekali. Dapatkan skor 2 apabila peserta didik mampu menjelaskan materi walaupun belum urut. Mendapatkan skor 3 apabila peserta didik mampu menjelaskan materi secara urut. Lanjut, aspek prediksi terhadap suatu permasalahan. Mendapatkan skor 1 apabila peserta didik tidak dapat memprediksi suatu konsep. Dapat skor 2 apabila dapat memprediksi suatu konsep dengan benar, tetapi tidak dapat mengaitkan dengan konsep sebelumnya. Mendapatkan skor 3 apabila peserta didik dapat memprediksi suatu konsep dengan benar dan mengaitkan dengan konsep sebelumnya.
Lanjut. Ini aspek dibenarkan. Mendapatkan skor 1 apabila peserta didik hanya mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki yang berasal dari pendapat orang lain, bukan pendapatnya sendiri, serta tidak dapat membuktikan pengetahuan yang diungkapkan adalah benar. Mendapatkan skor 2 apabila peserta didik mampu mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki dari pendapatnya sendiri, namun tidak dapat membuktikan pengetahuan yang diungkapkan adalah benar. Mendapatkan skor 3 ketika peserta didik mampu mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan berasal dari pendapatnya sendiri, mampu menjabarkan secara rinci, dan dapat membuktikan pengetahuan yang diungkapkan adalah benar. Itulah tadi beberapa rubrik penilaian dari aspek-aspek yang telah dijelaskan. Oke, itulah presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Uhuy.